Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore atau pagi kepada Ibu Susi Wilasno selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 2 dari kelompok kritik kertas atau keker akan mempresentasikan laporan bisnis kami. Kami beranggotakan 6, dengan yang pertama ada Ayunda Fitri Handayani Wijaya dengan NPM 2011 0063, ada Dewi Juliana dengan 2011 0070, ada Zelina Ardian 2011 071, ada keempat ada Khairul Nisa Fadila 2011 077, dan saya sendiri Nadia Aksan 2011 0082, dan terakhir ada Putri Aljana 2011 0083. Selanjutnya, yang akan kami presentasikan kontennya ada 4. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, dan yang ketiga ada biaya usaha dan laporan keuangan. Dan terakhir akan ditutup dengan penutup. Selanjutnya yang pertama ada pendahuluan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Keripik kaca yang terbuat dari tepung tapioka, kanji atau aci merupakan salah satu produk makanan ringan yang baru. Rasanya yang renyah menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk memenuhi waktu santai dengan keluarga. Bisnis keripik kaca ini merupakan suatu gagasan peluang usaha yang cemerlang untuk merintis sebuah usaha dengan biaya murah, karena bahan yang digunakan hanyalah bahan-bahan yang simpel untuk membuat keripik kaca ini. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada produk keripik kertas yang terinspirasi dari olahan camilan dari singkong, yaitu keripik kaca. Keripik ini terbuat dari bahan baku yang rendah kalori, yaitu rice paper, yang berkualitas sehingga cocok untuk menjadi camilan bagi mereka yang suka ngemil tanpa khawatir berat badan bertambah. Lalu yang kedua ada bahan baku, yaitu bahan baku utama dari keripik kertas ini adalah rice paper yang berkualitas sehingga konsumen puas ketika mengonsumsi produk kami. Bumbu yang kami sudah pilih juga yang paling berkualitas dan 100% bubuk cabai asli dan coklat yang premium. Lalu yang ketiga ada mesin dan peralatan. Peralatan yang digunakan hanya memerlukan teflon atau wajan, spatula, saringan, toples, gunting, kompor, dan gas. Kami belum memakai mesin untuk memproduksi, tetapi peralatan yang kami gunakan adalah peralatan yang higienis agar konsumen merasa aman untuk mengonsumsi produk yang telah kami buat. Nah, lalu ada proses produksi. Yang pertama, kita persiapan peralatan dan bahan baku yang sudah dibeli sebelumnya. Lalu potong-potong rice paper menjadi bentuk kotak menggunakan gunting. Yang ketiga, tempatkan teflon atau wajan di atas kompor, lalu tempatkan saringan di dalam teflon atau wajan untuk mencegah tidak terlihatnya rice paper saat digoreng. Lalu tuangkan minyak secukupnya. Yang keempat, masukkan rice paper lalu nyalakan kompor dengan api yang kecil, lalu masak rice paper hingga kelihatan sudah garing. Lalu yang kelima, angkat saringan lalu tiriskan dan tempatkan ke toples, lalu berikan bumbu, lalu tutup dan kocok hingga bumbu menempel merata kepada keripik kertas. Lalu ada pemasarannya. Kami menargetkan pasar ke masyarakat Indonesia, khususnya para remaja dan orang dewasa yang suka memakan cemilan. Segmentasi pasar tersendiri fokus kepada remaja atau orang dewasa yang suka ngemil. Yang pertama, kami menitipkan produk pada warung atau tempat usaha lainnya. Yang kedua, menggunakan platform belanja online seperti Shopee. Yang ketiga, menggunakan platform media sosial untuk membangun brand sekaligus memasarkan produk ke Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Next. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada sumber daya manusia, ada direkturnya Khairul Nisa Fadila. Yang kedua ada manajer bagian produksi Putri Alfiana dan Ayunda Fitri. Lalu yang ketiga ada manajer bagian keuangan, ada Verlina Ardian. Yang keempat ada manajer bagian pemasaran Nadia Aksan dan Feby Yuliana. Lalu untuk tenaga pelaksananya ada Khairul Nisa, Putri Alfiana, Ayunda Fitri, Verlina Ardian, Nadia Aksan dan Feby Yuliana. Lalu untuk tempat produksinya kita tersebar di 3 daerah, yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Jawa Tengah. Sehingga setiap tim akan bertugas untuk memproduksi
tiap daerah yang ditempati. Hal ini menyebabkan promosi produk kami tidak hanya memproduksi daerah Bandung saja, namun 3 daerah sekaligus. Dan pengirimannya pun sesuai dengan daerah yang dipegang. Jika ada konsumen daerah Bandung yang memesan, tim Bandung akan memproduksi sekaligus melakukan pengantaran produk. Next. Lalu selanjutnya ada tabel kegiatan. Next. Berikut ada tabel kegiatannya untuk perencanaan. Kita ada briefing awal untuk proyek dan membahas agenda rutin ke depan. Kita melakukan 1 kali pada bulan November minggu ketiga. Lalu untuk produksi, studi harga bahan produksi, survei bahan baku, membeli bahan baku, percobaan produk, dan memproduksi produk, kita melakukan di November minggu keempat. Lalu untuk evaluasi produk, kita melakukan di Desember minggu ke-1. Lalu ada pemasaran, analisis kompetitor, analisis pasar, dan membuat media sosial produk, kita melakukan di November minggu keempat. Lalu kita juga membuka pre-order dan menjual produk, kita melakukan di Desember minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu untuk membahas RAB, kita melakukannya di November minggu keempat. Lalu untuk membuat laporan keuangan, kita melakukannya di akhir periode, yaitu Desember minggu keempat, dan kita juga melihat dan mendata barang persediaan produk yang ada di Desember minggu keempat. Next. Lalu ada biaya usaha dan laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada target pendapatan. Untuk penjualan pertama kali, kami memberi potongan harga sebesar Rp5.000, sehingga harga produk kami yang awalnya Rp25.000 menjadi Rp20.000 per bungkus. Kami mempunyai target untuk penjualan pertama sebanyak 25 bungkus. Di next. Selanjutnya ada biaya usaha. Di sini ada tabel biaya usaha. Ada biaya variabel, biaya fixed cost, sama biaya lain-lain. Untuk di biaya variabel ada rice paper dengan ukuran 400 gram, harganya Rp44.800. Yang kedua ada penyedap rasa 1 saset, harganya Rp2.000. Yang ketiga ada bubuk cabai 100 gram, harganya Rp10.500. Yang selanjutnya ada bubuk coklat 500 gram, harganya Rp57.000. Selanjutnya ada bubuk rumput laut 50 gram, harganya Rp39.800. Selanjutnya ada minyak 1 liter, harganya Rp21.500. Selanjutnya ada standing pot craft, ukurannya 13 x 20, harganya Rp2.440 per piecesnya. Selanjutnya di biaya fixed cost ada biaya teflon, harganya Rp100.000, ada gas Rp23.000, kompos Rp129.800, spatula Rp5.500, saringan Rp14.000. Di biaya lain-lain ada biaya transportasi Rp30.000, upah per orangnya Rp10.000, biaya reseller Rp20.000, biaya tidak terduga Rp100.000, dan pengeluaran iklan atau promosi sebesar Rp50.000. Jadi totalnya ada Rp482.300. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Laporan keuangan. Next. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu penjualan menghasilkan Rp506.000 dengan biaya-biaya. Yang pertama biaya awal pencobaan Rp23.000, yang kedua biaya pembelian daerah Jabodetabek seharga Rp152.700, yang ketiga biaya pembelian daerah Bandung seharga Rp115.150 perak. Yang keempat, biaya pembelian daerah Kudus sendiri yaitu Rp95.000 dengan total biaya Rp385.850 perak, sehingga menghasilkan laba Rp120.150 perak. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Modal di tahun 2021 yaitu Rp120.150 perak dengan tidak adanya pengambilan pref, sehingga modal di tahun 2021 tetap yaitu menghasilkan Rp120.150 perak. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca ada 2, yaitu aktiva dan pasiva. Yang aktiva ada kas
dengan harga 150 perak dengan piutang dagang tidak ada. Yang di kolom pasifa yaitu ada utang dagang tidak ada dengan modal akhir 120.150. Sehingga total aktiva dan pasifa sama yaitu 120.150 perak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah bagian penutup. Next. Untuk kesimpulannya, keripik kertas yang terinspirasi dari camilan keripik kaca, namun inovasi ini tentu saja berbeda dengan keripik kaca yang terbuat dari singkong. Produk ini berbahan dasar rice paper yang rendah kalori, sehingga cocok menjadi camilan tanpa takut berat badan bertambah. Produk ini dipasarkan lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, sehingga para konsumen mudah untuk menghubungi tim kami untuk pemesanan. Uniknya, kami melakukan produksi dan pengiriman di 3 daerah sekaligus, Jabodetabek, Bandung, dan Jawa Tengah. Untuk penjualan pertama kali, kami menargetkan sebanyak 25 konsumen dan produk kami hampir menyentuh target tersebut, sehingga mendapatkan laba yang cukup untuk dijadikan tambahan untuk modal bisnis kami. Next. Dan pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini, yang pertama, harus konsisten dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, setiap adanya kendala harus sigap dalam menyelesaikan. Yang ketiga, membuat laporan dan dokumentasi atas kegiatan yang telah ditetapkan. Yang keempat, progres harus tetap berjalan setiap minggu dan produktif dalam memasarkan produk. Next. Nah, ini adalah bagian dokumentasi. Yang kiri adalah produk siap kirim untuk daerah Jabodetabek, yang kanan produk siap kirim untuk daerah Jawa Tengah. Nah, ini dokumentasi media sosial kami, yang kiri adalah Instagram, yang kanan adalah TikTok. Next. Ini dokumentasi untuk review-review produk dari konsumen yang sudah mengkonsumsi kerker. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.